kayak gini sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini Angel bakal nge-review salah satu stok unit yang baru ada di AutoFam. Tapi sebelum itu, Angel mau ingetin kalian nih, kalau di AutoFam itu masih berlangsung giveaway 2.500.000 untuk 10 orang pemenang sampai tanggal 28 Desember. Untuk rules-nya, yang pertama itu kalian wajib follow Instagram @michaelautofam, yang kedua Instagramnya autofam_marketing, dan yang ketiga autofam_cibubur. Nanti akunnya Angel taruh di bawah deskripsi ya, biar kalian gak salah. Untuk yang kedua, kalian wajib untuk subscribe channel AutoFam TV. Kalau udah kalian subscribe, kalian screenshot, terus kalian posting di feeds Instagram kalian dengan hashtag AutoFam giveaway ya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian udah ngelakuin semua rules, kalian komen di Instagramnya @michaelautofam, kalian komen down dan kalian tag 3 orang teman kalian. Terus diwajibkan juga 3 teman kalian itu follow 3 akun Instagram yang di atas tadi ya. Gampang banget kan caranya? Good luck! Oke, ini dia ya mobilnya. Mobil Mitsubishi Pajero Exit tahun 2008. Ini yang 4x4 ya, tapi untuk bahan bakarnya dia bensin, bukan solar. Kita mulai dulu aja dari bagian depannya. Ini masih antik gitu ya, bisa bilang antik karena tuh jarang banget kalian temuin, dan ini bisa bilang rare item gitu. Untuk bentuknya dia lebih kotak gitu ya kalau di tahun 2008 ini. Dari bagian lampunya, kita mulai dulu. Lampunya masih pakai HID lamp, ada proyektornya di bagian tengah. Terus untuk lampu seinnya dia masih pakai halogen biasa ya, jadi masih bohlam. Di bagian bawah ini ada fog lampnya juga, ada sedikit tarikan silveran gitu di bagian pinggirnya. Untuk grill di tengahnya nih, grill tengahnya dia tuh asalnya aksen diskrum gitu ya, dan modelnya tuh lebih besar garis-garisnya. Di bagian tengahnya ada emblem Mitsubishi-nya. Untuk ground clearance mobil ini tuh cukup tinggi ya, sama kayak Pajero sekarang itu emang mobil-mobil tinggi, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya tinggal di perumahan yang banyak jeblokannya atau banyak genangan airnya, ini tuh aman banget. Untuk bagian kiri ini ada spion di bagian depan ya. Mungkin bagian depan cukup, kita langsung bahas dari mesinnya aja. Oke, kita next ke bagian mesinnya ya. Untuk tipenya ini tuh yang 3.0 ya, jadi 3000 cc, V6 engine exit 4x4 CBU. Jadi ini mobilnya itu mobil build up Jepang, bukan ATPR. Untuk penyangganya dia belum hidrolik. Di bagian atas ini ada peredamnya juga. Untuk bagian kap mesin, bagian mesin dalamnya ini dia juga ada dicat warna body ya, jadi lebih rapi. Dan yang terpenting adalah mobil AutoFam itu bebas banjir, bebas tabrak. Jadi kalian bisa langsung cek aja ke Mitsubishi, boleh. Kalian bisa langsung bawa general check up, jadi kalian lebih percaya. Oke, kita next ke bagian sampingnya ya. Untuk Pajero 2008 ini bentuknya menurut Angel sih lebih menarik ya. Kita lihat nih, dari bagian samping tuh dia lebih banyak lekukannya. Terus kalau kalian lihat di sini tuh dia nggak rata gitu ya, untuk bagian bodinya tuh nggak rata, kelihatan lebih kokoh sih kalau misalnya dilihat dari samping. Tapi sebelum kita ke belakang, kita bahas dulu dari bannya. Oke, kita bahas dulu nih dari bagian bannya. Ini bannya cukup besar ya, karena 4x4 mungkin. Untuk ukurannya di 265/65, untuk ring di ring 17. Ini bannya juga masih baru, tahun 2019 ya, jadi bannya udah gantian. Karena kan kalau bannya masih ori itu kayaknya kurang bagus ya, karena usia bannya kan biasa 5 tahun, jadi wajar kalau diganti. Di bagian atas dia ada rufilnya, tapi untuk Pajero ini tuh dia nggak ada talang air bagian atas. Di bagian bawahnya juga nggak ada aksen-aksen diskrum gitu ya, jadi dia polos aja hitam gitu. Untuk spionnya udah retract, udah elektrik, jadi bisa dilipat dari dalam. Di bagian bawahnya ada lampu seinnya juga nih. Untuk sein samping dia ada di bagian bawah spion. Untuk handle pintu dia modelnya model tarik ini. Untuk warna ini warna body ya, ikutin mobilnya, jadi semuanya tuh rata warna hitam. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kanan, karena ini bukan diesel ya, ini tuh bensin, tapi tangkinya ada di sebelah kanan. Di bagian bawah ini ada full stepnya juga, karena mobilnya cukup tinggi ya, jadi ini ngebantu kalian untuk masuk ke dalam. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang aja. Oke, kita next ke bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya, ini untuk stop lampnya dia sama ya, masih bohlam. Untuk sen dia ada di bagian atas, untuk stop lampnya di bagian bawah. Terus di bagian bawahnya lagi itu ada lampu reflektor. Untuk bagian kacanya, kaca belakang ini lumayan besar. Ada wipernya juga di belakang. Untuk ban serep dia masih di luar ya, jadi dia nempel di bagian belakang sini. Terus di tengah ini ada tulisan Pajero-nya.
belakang situ tuh ada emblem exitnya. Kita sekarang coba buka belakangnya nih. Kita buka pintu belakang. Nah ini tuh agak berat ya pintunya. Kalau kita buka, itu ada kursi baris ketiganya. Cuman kursi baris ketiganya itu nggak kayak mobil-mobil sekarang yang tutup gitu ya. Jadi tuh dia di tengahnya agak kecil gitu loh. Tapi ini bisa duduk berdua karena headrestnya juga disediain untuk 2 orang ya. Tapi ini agak lucu ya, headrestnya tuh panjang banget gitu nih sampai atas ini. Terus yang spesial lagi untuk Mitsubishi Pajero ini tuh dia audionya pakai Rocksport ya. Jadi kalau misalnya tuh subwoofernya, terus di bagian bawah ini ada penyimpanan kecil gitu ya, tempat penyimpanan. Kalau kalian buka tuh ini cukup luas juga buat naruh-naruh barang. Untuk bagian belakang mungkin cukup ya. Nanti kita lihat interiornya dari bagian dalam lagi. Ini kita tutup lagi sekarang. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya ya. Interiornya emang mungkin ini sedikit old style gitu, tapi beberapa itu udah cukup canggih ya. Pertama dari kursinya. Kursinya ini udah leather seat, jadi joknya udah kulit ya, black leather seat gitu. Pengaturannya pun udah elektrik. Elektriknya ada di bagian samping. Ini mau kursi driver sama kursi penumpang dua-duanya udah elektrik ya. Tapi emang belum memori. Terus di bagian door trim ya, kita ke bagian door trim. Ini udah soft touch ya. Terus ada sedikit tarikan silveran gitu. Untuk pengaturan kacanya yang auto baru kaca driver aja, yang lainnya belum. Ada window lock, ada central lock. Terus untuk handle pintu bagian dalam itu dia pakai accent knee chrome gitu ya. Di bagian bawah ada door pocket kecil, ada speakernya juga. Untuk bagian kanan ada kisi AC, ini bisa dibuka tutup juga, tinggal dikesampingin aja. Sama untuk pengaturan lampunya. Terus ada pengaturan untuk spionnya, karena spionnya juga udah elektrik ya, kalian bisa atur dari bagian kanan sini. Untuk buka tangki bensin sama kap mesin tuh ada di bagian bawah sini nih. Jadi dia lurus sama setir ya, jadi ada di bagian bawah sini nih, ada di bagian kanan sama kiri. Kita next ke bagian setirnya. Untuk setirnya, ini setirnya udah dilapisin kulit ya. Di bagian kiri ini untuk steering audio switch-nya, untuk volume, terus modenya kayak gitu. Kalau di bagian kanan ini untuk pengaturan cruise control-nya. Untuk pengaturan setirnya sendiri ada di bagian bawah. Ini kalian bisa atur, tapi dia baru tilt aja ya, belum teleskopik, jadi cuman bisa naik turun. Untuk kencenginnya tinggal dinaikin lagi aja ke atas. Untuk tampilan speedometer, speedometernya sih standar ya, tapi untuk kilometernya ini tuh masih di 90.000. Tahun 2008 kilometer 90.000, cukup oke ya. Terus di bagian tengahnya ini ada posisi untuk ininya ya, rodanya. Ini kan 4x4, terus kalau misalnya 4x2 dirubah, nanti ketahuan juga nih yang nyala tuh lampu di sebelah mana. Nanti untuk detailnya Angel kasih di footage-nya aja ya. Terus kita next ke bagian tengahnya nih. Oke, untuk bagian tengahnya ini untuk infonya ya. Jadi informasinya tuh bukan di bagian atas ini, tapi di bagian tengah. Ini kalian bisa ngeliat dari barometernya, terus tanggal berapa. Nih, ini untuk jamnya tuh ada jamnya juga. Fuel economy average-nya tuh ada di tengah sini nih. Ada range-nya berapa, kayak gitu kalian bisa atur. Terus untuk tombol lampu hazard ada di bagian samping sini ya, samping kanan, di atas kisi AC. Untuk tengahnya nih, bagian tengah nih baru bisa ini aja ya, CD, terus buat dengerin radio aja kayak gitu. Jadi emang belum secanggih yang sekarang, masih model zaman dulu. Terus bagian kanan nih untuk pengaturan volumenya, powernya. Tapi untuk audionya dia pakai audio Rocksport ya, jadi bagus banget nih. Bagian tengah ini untuk pengaturan AC-nya. AC-nya udah auto ya. Ini untuk rear AC-nya. Terus sekarang mau nyalain ininya, suhunya mau kayak gimana, fan-nya tinggal diputar aja. Terus modenya tuh mau di mana, posisi AC-nya mau di mana, kalian bisa atur. Dan ini tuh AC-nya juga masih dingin ya. Jadi walaupun ini mobil tahun tua, tapi semuanya masih terawat, masih bagus banget pokoknya. Mobilnya mobil layak pakai. Di bagian bawahnya lagi, ini ada heater seat-nya juga ya. Untuk bagian joknya. Terus di bagian tengahnya sini, kalau kalian buka ini ada power outlet. Di bagian tengahnya lagi ini ada aksen silverannya gitu ya. Untuk transmisi dia otomatis, untuk rem tangannya dia masih manual. Ini untuk yang tadi nih Angel bilang nih 4x4-nya, tinggal injek rem juga sama, terus dipindahin aja. Di bagian tengahnya lagi ini ada 2 cup holder.
Oke, untuk bagian tengahnya ini ada armrest tengahnya dan ini udah soft touch juga ya. Untuk interior dia full black gitu sih. Ini kalau kalian buka, ini ada laci yang pertama. Untuk console box ada tempat yang bawahnya lagi nih. Sorry, Angel salah pencet. Tuh, ini console box ini cukup luas ya. Terus di dalamnya tuh ada power outlet lagi 12 volt. Untuk bagian dashboard, dashboardnya ini udah soft touch juga, lengkap dengan SRS airbag. Terus di bagian tengah ini ada laci, lacinya juga masih ada buku-bukunya tuh. Untuk bukunya Jepang ya, karena ini mobilnya mobil build up. Terus untuk sun visor di bagian atas, ini ada lengkap dengan kaca dan lampu. Untuk kaca, kalau dibuka lampunya auto ya, langsung nyala otomatis. Kalau ditutup juga dia udah mati. Di bagian tengah ini untuk lampu tengahnya, ini tinggal dipencet aja. Nah, yang jadi nilai plusnya lagi untuk Pajero 2008 ini tuh sunroofnya besar banget. Nggak kayak Pajero sekarang yang cuman bisa dibuka sedikit ke atas gitu ya. Ini Angel coba buka nih. Untuk sunroofnya dia juga udah auto. Jadi tinggal kalian pencet sekali. Tuh. Ini tuh kebukanya hampir sampai kursi belakang ya. Jadi tuh bener-bener gede banget. Terus kalau kalian mau tutup ini bisa. Tapi untuk penutup ininya masih manual ya, jadi tinggal ditarik aja nih kalau misalnya kalian terlalu silau gitu kan. Untuk bagian depan mungkin cukup, kita langsung next ke bagian belakang ya. Oke, Angel duduk di bagian penumpang baris keduanya ya, karena baris ketiga tadi udah ada sekilas ya dari belakang. Untuk baris keduanya ini, kalau posisi normal, ini tuh kayak gini nih. Bagian senderannya tuh tegak banget ya. Tuh, jadi kalian kalau duduk perjalanan jauh pasti agak pegel gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih nyaman, ini tuh bisa dimundurin ya untuk pengaturannya di bagian samping sini. Terus kalau duduk di tengah, ini tuh bisa bertiga karena disediakan 3 headrest. Tapi kalau misalnya cuma mau berdua, kalian bisa manfaatin armrest di bagian tengahnya. Ada 2 cup holdernya juga di bagian tengah sini. Tapi kalau misalnya mau duduk bertiga, tinggal dilipat aja. Nah, untuk legroomnya ini sebenarnya masih luas ya. Cuman sama aja ya kayak Pajero sekarang. Untuk bagian penumpangnya itu makin ke belakang tuh makin rada naik gitu. Jadi kakinya rada ngelipet banget ya. Tapi untuk headroomnya ini masih ada 1 jengkal. Jadi kalian gak perlu khawatir bakalan kepentok. Di bagian samping ini ada AC-nya. AC-nya ini udah bisa kalian atur dari belakang ya. Ini udah dual zone gitu. Kalian tinggal atur aja di bagian belakang sini, rear AC belakang. Ini bisa nyala, masih dingin juga. Terus ada lampunya, lampu baca ada di bagian kanan sama kiri. Ada pegangannya juga ya, pegangannya dia ada di bagian atas sama di bagian samping sini. Untuk door frame hampir sama kayak di bagian depan, cuman untuk pengaturan kacanya dia belum auto. Terus di bagian pintu dia ada tweeter kecil, di bagian bawahnya lengkap dengan speaker. Terus di bagian depan ini ada pocket belakang. Bagian tengah tadi untuk pengaturan rear AC-nya ya. Untuk bagian atas sih dia polos ya, cuman ada sunroof di bagian tengah sini. Tapi untuk atap-atap atasnya ini masih bersih banget ya. Jadi ini masih enak juga kalau misalnya kalian pakai. Nah, gimana guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya. Untuk review dari eksterior interior dari Pajero 3.0 Exit 2008. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini tuh pajaknya sekitar 13 jutaan. Tapi pajaknya ini masih on sampai bulan 2 tahun 2022. Jadi masih ada 1 tahun lebih ya. Nah, buat harganya ini tuh masih kisaran 400 jutaan. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini karena itu adalah salah satu syarat buat kalian menangin giveaway ya. Bye!